Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai dakwah para wali songo melalui jalur seni dan budaya. Seni pertunjukan yang potensial menjadi sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada publik. Terbukti dijadikan sarana dakwah yang efektif oleh wali songo dalam usaha penyebaran berbagai nilai paham, konsep, gagasan, pandangan, dan ide yang bersumber dari agama Islam. Cara ini dilakukan baik melalui proses pengambil alihan lembaga pendidikan asrama atau dukuh maupun melalui pengembangan sejumlah seni pertunjukan dan produk budaya tertentu untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari sini lahirlah bentuk-bentuk baru kesenian hasil asimilasi dan sinkretisasi kesenian lama menjadi kesenian tradisional khas yang memuat misi ajaran Islam. Pada masa Majapahit, seni pertunjukan umumnya berkaitan dengan fungsi-fungsi ritual yang mengacu pada nilai-nilai budaya agraris yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha. Ciri-ciri seni pertunjukan pada masa Majapahit, yakni pertama itu membutuhkan tempat pertunjukan yang dipilih yang lazimnya dianggap sakral. Yang kedua dibutuhkan pilihan hari dan waktu yang tepat yang juga dianggap sakral. Yang ketiga butuh pemain terpilih yang dianggap suci atau bersih secara spiritual. Yang keempat, dibutuhkan sesaji yang banyak jenis dan macamnya. Yang kelima, tujuan spiritual lebih diutamakan daripada nilai estetis. Yang keenam, menggunakan busana khusus. Salah satu seni pertunjukan tertua sebagaimana tercatat dalam Prasasti Balitung berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi adalah wayang yang digelar untuk Tuhan. Cerita yang dibawakan seringkali berasal dari Wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Kemudian Dr. Hazeu dalam disertasinya beranggapan bahwa istilah-istilah sarana pertunjukan wayang seperti wayang kelir, belencong, kepyak, dalang, ketok, cempala adalah bahasa Jawa asli dan pertunjukan wayang hanya ada di Jawa dan Bali. Dengan demikian, pertunjukan wayang purwa pada dasarnya adalah ciptaan orang Jawa. Menurut Hazeu, pada perasaan orang Jawa, wayang terjalin dengan unsur-unsur paling tipis dan paling erat hubungannya dengan pertunjukan animistik yang di Indonesia sudah sekali pada waktu itu. Namun, dengan ini ia tidak mengira bahwa karakter pra-Hindu dari wayang sudah pasti karena tidak diputuskan bahwa hubungan antara teater wayang dan kultus nenek moyang dalam bentuk-bentuk genetik. Hasil menduga wayang sudah dikenal sebagai produk budaya animisme Jawa sekurang-kurangnya sebelum tahun 400 Masehi. Pertunjukan wayang yang merupakan pertunjukan ritual keagamaan dalam pergelaran dikaitkan pula dengan usaha-usaha spiritual yang disebut murwakala atau ruatan, yaitu kegiatan semacam upacara spiritual yang bertujuan agar orang yang diruat bebas dari sukerta, terhindar dari bencana-bencana bersifat gaib. Karena pertunjukan wayang bersifat spiritual, kedudukan dalang diposisikan setara dengan orang suci atau pendeta, bahkan dewa-dewa. Berdasarkan paparan tantu panggelaran dilukiskan bagaimana Batara Iswara Brahma Wisnu turun ke bumi mempergelarkan pertunjukan wayang untuk menyebarkan agama, etika, dan filsafat kepada manusia. Dalam konteks memosisikan seni pertunjukan wayang pada kedudukan semula, yaitu seni pertunjukan bersifat spiritual dengan sejumlah upacara ritual yang khas. Para penyebar Islam yang tergabung dalam lembaga Wali Songo melakukan pengambil alihan seni pertunjukan ini dengan sejumlah penyesuaian yang selaras dengan ajaran tauhid dalam Islam. R. Pujo Subroto dalam Wayang Lambang Ajaran Islam 1978 menjelaskan bahwa Sultan Demak yang pertama setelah mempertimbangkan masak-masak dengan beberapa orang para wali tentang keberadaan seni pertunjukan wayang memperoleh pandangan bahwa pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zamannya. Yang kedua, kesenian wayang dapat dijadikan alat dakwah Islam yang baik. Yang ketiga, bentuk wayang yang mirip arca-arca seperti manusia harus dideformasi karena diharamkan menurut Islam.
tokoh-tokoh idola dalam ajaran Kapitayan seperti Dang Hyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang memiliki kekuatan adikodrati yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Azimat kerajaan Amarta yang kekuatan adi dunawinya mengalahkan kekuatan dewa-dewa yang disebut jimat Kalimosodo dimaknai sebagai layang kalimat syahadat yang berkaitan dengan persaksian keislaman dalam wujud dua kalimat syahadat. Bahkan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus adalah tokoh-tokoh Wali Songo yang dianggap telah ikut menyempurnakan perlengkapan pertunjukan wayang dengan menggunakan kelir atau debok belencong untuk pertunjukan semalam suntuk yang ditandai Chandra Sengkala. Genih Dadi Sucining Jagat ya, mengandung makna tahun 1443 Saka atau tahun 1521 Masehi. Demikianlah bagaimana gerakan-gerakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui pendekatan-pendekatan tradisi dan kebudayaan, utamanya dalam seni pewayangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.